Dokter Tony. Ya, teman-teman, kali ini kita kedatangan seorang YouTuber dan juga dokter spesialis tulang di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Ya, beliau adalah Dokter Tony Setiobudi. Halo, Dok. Halo, halo Dokter Sasa. Ya, senang sekali dokter bisa bincang-bincang nih dengan saya. Nah, ini saya kepingin menanyakan terkait masalah punggung ya dok pada anak-anak. Karena saya mengamati banyak anak-anak, ini terutama karena anak saya usia sekolah ya dok, usia sekolah dasar, itu yang punggungnya itu bungkuk dok. Dan mungkin nggak tahu miring gitu ya dok ya. Apa karena apa posisi tak atau membawa beban berat. Nah seperti itu gimana ya dok ya? Oke, saya eh, berterima kasih Dokter Sasa sudah mengundang saya untuk berbicara di YouTube channelnya. Saya touch on miring dulu. Miring ini biasanya istilah kedokterannya kita bilang skoliosis. Ya, skoliosis ini sering terjadi pada anak remaja sekitar 10 tahun ke atas. Banyak orang bilang itu terjadi karena tas yang berat. Nah, ini tidak betul. Hmm. Postur skoliosis ini terjadi tidak begitu saja, tidak diketahui penyebabnya. Jadi istilahnya idiopathic skoliosis. Idiopathic artinya tidak diketahui penyebabnya. Itu saja yang ingin saya jelaskan mengenai postur miring atau skoliosis. Sekarang tadi pertanyaannya kan banyak anak-anak yang posturnya bungkuk atau kyphosis. Penyebabnya apa? Penyebabnya sebenarnya macam-macam. Tapi postur bungkuk yang terjadi pada anak ini sebenarnya masalah postural, masalah yang bisa dibetulkan. Bukan seperti orang tua atau pasien yang mengalami ankylosing spondylitis. Ini tidak bisa dibetulkan. Tapi kalau pada anak-anak, sebagian besar bisa dibetulkan. Dan apa yang seringkali menyebabkan postur anak ini menjadi bungkuk? Sekarang penyebab yang paling utama menurut saya adalah handphone. Terlalu banyak gadget, komputer atau handphone, dan posturnya membungkuk saat konsentrasi, mungkin main games, otot-ototnya ini semua tegang. Dan otot yang tegang ini cenderung membuat posturnya slouch seperti ini dan bungkuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jarang olahraga. Biasanya kalau olahraganya teratur, posturnya cenderung tidak bungkuk. Tapi kalau sudah main game, terus jarang olahraga, ya, kombinasi ini membuat postur anak menjadi bungkuk. Terus kemudian tas berat. Mengangkat tas berat tidak menyebabkan skoliosis, tapi menyebabkan postur bungkuk. Ini observasi saya di Singapura. Tasnya itu kelihatan lebih besar daripada anaknya. Ya, kasihan. Jadi waktu anak-anak mengangkat haversack, tas cangklongan, itu kalau tasnya berat, cenderung anaknya akan membungkuk seperti ini untuk mengalihkan center of gravity dari belakang di tasnya ke depan supaya posisinya lebih stabil. Ini bisa menyebabkan postur bungkuk. Jadi itu banyak sekali faktor yang membuat anak zaman now posturnya bungkuk. Tapi untungnya ini bisa diperbaiki. Tipsnya bagaimana dok untuk ibu-ibu supaya anaknya itu tidak memiliki postur yang bungkuk, terus olahraga apa yang sebenarnya paling bagus gitu dok untuk Hmm. membuat supaya tidak bungkuk dok? Ya, tipsnya yang pertama adalah saat memakai gadget atau komputer, itu posturnya harus betul. Duduk, bersandar tangan dan siku, bersandar di meja juga. Terus kaki bersandar di lantai. Nah, itu adalah posisi yang stabil, belakang back rest, terus tangan di meja, kaki di lantai. Itu um, mencegah postur bungkuk. Kalau kadang-kadang anak lupa, ya orang tua atau guru harus mengingatkan supaya posturnya nggak maju seperti ini. Kadang-kadang terlalu konsentrasi, terlalu enjoy main game, tegang,
jadi maju seperti ini ya. Konsentrasinya mungkin lebih baik kalau dengan posisi seperti ini, tapi ini nggak baik bagi postur di tulang belakang. Jadi harus bersandar. Itu yang pertama. Yang kedua, olahraga yang teratur. Olahraga apa aja? Kalau bisa main badminton, basket, renang, lari, sepedaan, olahraga itu membuat posturnya, membuat core muscle-nya jadi kuat dan posturnya tidak gampang bungkuk. Dan yang ketiga yang nggak gampang adalah mengurangi beban dari tas. Diisi tasnya itu dikurangi. Nggak tahu di Indonesia ada locker nggak? Jadi bukunya nggak perlu dibawa pulang tiap hari, bisa disimpan di locker di sekolah. Nah, itu sangat membantu. Itu saja dok, tiga tips supaya postur anak tidak cenderung bungkuk. Iya, ya makasih banyak dok. Tentunya ilmu ini akan sangat bermanfaat untuk terutama ibu-ibu ya dok ya, untuk mengingatkan juga guru, untuk mengingatkan anak-anak muridnya supaya posturnya itu tidak bungkuk ya dok ya. Karena Ya. saya pernah tahu dok kalau misalnya udah dewasa itu lebih sulit ya dok ya untuk dikoreksi ya. Ya, yang paling gampang adalah membetulkan postur pada anak karena masih fleksibel. Dengan berjalannya waktu, kalau masih dewasa muda, biasanya juga nggak masalah. Masalahnya postur yang bisa dibetulkan. Tapi kalau sudah terjadi proses degeneratif, proses penuaan, sudah bantalannya udah aus, itu tidak bisa balik lagi. Nah, postur bungkuk ini membuat proses degeneratif ini berjalan dengan lebih cepat dibanding dengan orang yang posturnya tegak. Jadi kalau sudah ada proses degeneratif ini atau proses penuaan ini tidak bisa balik normal. Makanya harus dijaga. Memang proses degeneratif, proses penuaan ini terjadi pada semua orang. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah menjaga postur kita supaya lajunya ini tidak cepat. Jadi lambat. Walaupun terjadi pada semua orang, kita bisa kontrol supaya tidak terjadi dengan cepat. Ada orang yang masih muda, tulang belakangnya sudah kaku karena degeneratif. Ada yang sudah tua, lanjut usia, tapi masih fleksibel karena dijaga dengan baik. Mungkin itu yang bisa membedakan apakah seseorang orang dewasa postur bungkuknya bisa dibetulkan atau tidak. Ya, ya. Ya dok, makasih banyak infonya. Jadi terutama untuk orang tua pun juga ya harus ini ya dok ya tetap berusaha Tetap supaya jaga. menjaga posturnya supaya baik untuk mengurangi laju tadi ya dok ya degeneratif tadi ya dok ya. Degeneratif. Ya, ya. Ya. Terima kasih banyak dokter Tony untuk infonya yang sangat penting dan bermanfaat. Ya, buat teman-teman yang di sini, kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai hal apapun bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Oke, sampai jumpa lagi di sesi tanya jawab yang berikutnya. Oke, Oke, bye-bye.